Andai kata sudah memang mentok tidak bisa, ya apa boleh buat. Sebetulnya saya tidak mau rame di pengadilan dan masalah ini. Tapi apa boleh buat kalau memang Pak Bambang tidak menghendaki, ya terserah Pak Bang, saya monggo-monggo aja. Bondowoso, pernyataan sedikit pedas dilontarkan oleh Haji Mansur, 64 tahun warga desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso setelah melaporkan BBG, warga Kupang Kecamatan Pakem terkait masalah tanah yang menurut Haji Manaur tersebut bahwa tanah itu adalah tanah miliknya dan telah dijual oleh BBG. Dikatakan olehnya, Haji Mansur, bahwa tanah itu awalnya pada tahun 1990 digadaikan pada Bu Astam saudaranya BBG karena sangat butuh uang, dan pada saat itu diberilah 2 ekor sapi. Kemudian setelah saya memiliki uang maka rencananya saya kembalikan sapi itu pada yang bersangkutan. Dalam hal ini pada BBG karena pada saat itu BBG juga mengetahui bahwa tanah itu adalah miliknya, akan tetapi ternyata tidak bisa karena tanah tersebut telah dijual. Saya sudah beberapa kali menagih dan hanya janji saja. Akhirnya dia bilang kalau akan mencalonkan sebagai anggota DPRD Bondowoso dan dirinya kurang modal, jelasnya. Akhirnya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022 Haji Mansur bertekad melaporkan pada pihak Polres Bondowoso karena dirinya merasa sangat dirugikan, intinya harus mengganti tanahnya yang telah dijual oleh BBG. Sementara itu hasil konfirmasi dengan BBG via WA mengatakan bahwa dirinya sudah bilang pada Haji Mansur Pakem yang masih terhitung saudaranya bahwa dirinya mempersilahkan untuk mengambil tanah itu, biar nanti urusannya dengan pemerintah, karena pemerintah gak akan mungkin sembarangan ketika urusan masalah tanah yang akan dibeli, ujarnya. Ditambahkannya lagi bahwa dirinya tidak pernah ikut serta dalam hal penjualannya. Sampai berita ini diunggah, masalah ini masih ditangani oleh pihak Polres Bondowoso dengan tuntutan pasal 385 KUHP yang menyebutkan segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan stelionaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Haji Mansur atau Pak Kusnadi. Alamat saya Pakem, Kecamatan Pakem. Umur saya 67 atau sampai 74. Sampai punya masalah apa, Pak? Saya punya masalah, merasa saya dirugikan oleh seseorang yang bernama Pak Bambang. Pak Bambang itu orang mana, Pak? Pak Bambang itu kepala desa Kupang. Kepala desa Kupang yang sekarang? Bukan, yang sudah mantan. Kurang lebih sudah 1 tahun, 2 tahun sudah berhenti. Tapi sekarang menjabat sebagai wakil rakyat. Oh, di anggota dewan. Anggota dewan. Jadi saya merasa bagaimana ya? Jadi saya tuh merasa dirugikan. Karena dulu saya pada tahun 90 saya menggadaikan sebidang tanah terletak di Desa Kupang kepada Bu Astam. Siapa itu? Bu Astam itu istrinya Pak Astam. Pak Astam sudah meninggal dunia. Guru SD Pakem juga saudaranya Pak Bambang. Saudara kan? Bukan, saudara apa? Saudara ya itu pokoknya. Tapi rumah kumpul di sana. Oh iya. Karena saya ada perlu pada kebutuhan pada waktu itu, pada tahun 90 saya menggadaikan kebun kopi kepada Pak Astam. Tapi Bu Astam juga tahu. Saya dikasih 2 ekor sapi yang bersenilai kurang lebih kalau sekarang kurang lebihnya maksimal 20 juta atau 17 juta. Karena saya belum paham harganya. Setelah kemudian hari, kira-kira kurang lebih 10 tahun saya sudah mendapatkan punya rezeki. Maksud saya itu tanah itu mau ditebus kembali kepada Bu Astam, Pak Astam. Karena Pak Astam sudah meninggal, akhirnya saya menghubungi Bu Astam. Setelah saya sampai di sana, saya mengambilkan 2 ekor sapi, maka Bu Astam memberitahu sama saya bahwa
tanah tersebut sudah dijual oleh Pak Bambang. Itu. Saya pun merasa tidak percaya karena Pak Bambang itu masih ada hubungan famili sama istri saya. Juga sama saya juga sama-sama baik itu. Akhirnya saya datang ke lahan itu. Setelah saya datang ke kebun, loh kok kayu-kayu semuanya ditebang semua, habis sudah layu, kurang lebih 1-2 tahun sudah, mungkin lebih dari itu yang sudah ditebang. Akhirnya saya datang lagi ke sana, saya sampai nanyakan, loh kok bisa? Saya yang digadekan saya itu kan kebun kopi, bukan saya itu gadekan kayu. Loh kok kayu saya ditebang semua? Itu saya dengan dalih alasannya tanah itu sudah dijual. Loh kok bisa dijual? Ini saya akhirnya alasannya Pak Bambang, dia sampai saya tanya, gimana dek kronologisnya kok sampean tuh bisa menjual tanah saya? Saya betul itu atas nama ibunya sampean, tapi saya akan beli. Waktu sampean masih sekolah di Bondowoso, saya sampai mengatakan yang ditumpaki sepeda motor itu kekurangannya tuh ngambil sepeda motor RX biru itu kan mesti nggak ingat dia bilang gitu. Dengan dalih alasannya dia waktu pemilihan DPR yang kedua itu kekurangan modal. Iya tapi bukan begini caranya. Masa orang menjual itu hartanya orang sampai permisi tidak. Saya sendiri kalau memang tidak ke sana kan tidak tahu. Ini saya ya tolonglah dek. Akhirnya inti dari singkat itu dia sanggupnya mau bayar diganti uang sama saya. Boleh, oke, sesuai dengan apa yang masa sekarang. Akhirnya dia cuma ngomong sampai di rumah itu bawa uang apa 20, apa 30, apa 15 juta saya enggak ngerti. Cuma saya sendiri bilang, loh ya enggak bisa. Buat apa uang segitu? Apa sih artinya? Saya bilang gini. Karena saya tidak mau, akhirnya Pak Bambang pulang, dia mau ganti tanahnya yang sudah dijual mau diganti sama Disbun katanya. Saya terus menerus 1 tahun saya datangi, 1 tahun saya datangi, setengah tahun saya datangi. Akhir-akhir kurang lebih 2015 terakhir saya sudah merasa capek dan saya tidak enak. Jadi akhirnya saya sampai sekarang ya itulah. Hanya laporan. Jadi terpaksa saya laporan ke Polres Bondowoso. Karena tidak ada jawaban dari Pak Bambang. Andai kan tuh ada jawaban, saya tidak mungkin sampai melapor. Dilaporkan pada tanggal? Dilaporkan pada tanggal 2 sekarang, tanggal 29. Tanggal 29 Agustus. Itu, jadi kronologisnya begini. Terus harapannya gimana Pak? Jadi kami mohon, jadi harapan saya, jangan sampai merugikan salah satu. Saya tidak akan merugikan Bambang. Juga sebaliknya Bambang jangan sampai merugikan saya. Itu intinya. Andai kata sudah memang mentok tidak bisa, ya apa boleh buat. Sebetulnya saya tidak mau rame di pengadilan dan masalah ini. Tapi apa boleh buat kalau memang Pak Bambang tidak menghendaki, ya terserah Pak Bang, saya monggo-monggo ya gitulah Mas. Ceritanya ini ya. Saya kira cukup yang perlu kita sampaikan masalah ini. Karena diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian berita yang kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih.